Ya, ini ibu bapak kaum muslimin Allah. Ini orang yang mengetahui tentang zamannya, tentang waktunya, dia akan memakan waktu dengan baik. 7 hari berlalu ini kok tidak menghasilkan waktu, tidak menghasilkan yang banyak. Ya, makanya saya sering kepada teman-teman, lama ndak kelihatan ngaji, saya sampaikan, mobilnya berapa sekarang? Saya tanyakan begitu, saya tanyakan mobilnya sekarang berapa? Belum punya mobil, terus ekonominya sekarang bagaimana? Ya belum mapan-mapan. Harusnya kalau kita tidak ngaji, tidak beramal soleh, itu karena urusan dunia, harusnya dunia itu melebihi apa yang kita dapatkan di mahfadilah, di pengajian. Itu begitu. Kalau kita itu lama tidak terlihat di masjid, lama tidak sholat berjamaah, harusnya kita bertanya hasilnya apa. Ini ayo ini kok atas temen Ustadz, nggak begitu. Nah, nggak di atas-atasnya, nggak ada perubahan masalahnya. Ya, biasanya orang Jawa kan gitu, di alus-alus, malah orang mudeng-mudeng. Ya sudah, dia mantan atasisan. Ibu bapak dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu ra'sul mal. Orang yang mengetahui tentang waktu ini adalah modal pokok, modal utama jenengan berjalan di dunia ini sampai 60 tahun itu apa yang harus dilakukan. Kalau tidak ngerti modal pokoknya ini, maka jenengan akan menghambur-hamburkan modal itu hingga habis. Ya. Orang-orang yang tidak tahu modal pokoknya, saya modalnya pokok itu berapa, saya itu untuk usaha ini berapa juta, berapa miliar, ini saya belanjakan berapa, saya untungnya berapa. Coba jenengan 60 tahun di dunia kira-kira sudah dapatkan untung untuk kehidupan besok, tabungan akhir zaman, akhir kita berapa kira-kira? Harusnya ngerti itu. Masjidnya yang sudah dibangun berapa? Bareng-bareng kan? Satu saja itu dulu bangun ini bareng-bareng kan? Itu saja kowe mandang Gresula, masa wong siji di tempat di dana 5 jutahanan, padahal dicicil 5 juta itu untuk seumur hidup ini. Tapi nyicil motor ndak ada yang Gresula. Nyicil motor 500 600 terus saja, tambah lagi pinter ngesuk nyicil mobil ya mak. Kenapa sukses nyicil motor, tambah ngesuk nyicil mobil? Kenapa ndak Gresula? Tapi masjid kita coba pun berapa tahun ajeg baen, ya Allah. Tapi jenengan ngeruk mahala, cerdas itu. Orang yang cerdas modal sepisan, coba saja yang dulu ndak ikut bangun ini nih, rugi sekali wong modalnya sepisan tok. Coba perbaikannya apa? Temboknya isih ajeg, saya berapa tahun di sini paling ganti cat sedikit. Udah paling begitu. Kan modalnya cuma sekali toh, tapi untungnya masya Allah. Yang wakaf masjid ini, tanah ini sekali toh, coba saja. Tapi panen terus berapa ratus orang ini, dia dapat pahala ratusan pahala. Ini orang-orang yang paham tentang modalnya. Lah kalau orang itu tidak paham tentang modalnya, dia akan menghambur-hamburkan uangnya, modalnya sekarepe dhewe. Maka jenengan bisa lihat, ana wong sing bangkrut usaha kok bangkrut, berarti dia tidak bisa menjalankan modalnya itu dengan baik. Termasuk kita. 7 hari itu berlalu, untungnya apa? Di Ramadan diharap-harapkan 6 bulan yang lalu. Allahumma barik lana, Allahumma barik nafi, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sabana wa balik nafi Ramadan. Sikir Ramadan sudah datang, bersamaan jenengan berlalu 7 hari. Ya, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka lam yang fakuhu illa fi faidati, ya, fi faidatin.
dia tidak akan membelanjakan modalnya itu illa fi faidatin. Dia tidak akan membelanjakan modalnya itu kecuali pada hal-hal yang bermanfaat saja. Ini kalau orang itu ngerti tentang modalnya, paham tentang zamannya, paham tentang waktu yang dimilikinya. 24 jam itu modal kita. Coba 24 jam digunakan untuk apa saja? Tidur berapa jam? Kata dokter, tidur yang baik itu 8 jam. Subhanallah, sepertiga hidupnya digunakan untuk tidur. Nek sewidak tahun berarti 20 tahun gue turu. Sudah dihitung? Sekarang itu untuk tidurnya, untuk sholatnya berapa jam? 1 jam sehari. Cukup? Buatan kurang niku. Wah, niku berlebih malah niku. Ya hitungan-hitungan gampangnya 1 jam. Kalau 1 jam itu namanya 1/24. Kan begitu. Dalam sehari semalam kan 24 jam. Berarti kalau sholatnya 1 jam sehari semalam, kita memanfaatkan hidup kita untuk sholat hanya sepertiga hidup kita. 1/24 hidup kita. Berarti kalau umur 1 tahun dibagi 24, pinten niku? Sekitar 2,5 toh. Berarti nek umur 1 tahun mukur 2,5 tahun. Banyak tidurnya atau banyak sholatnya? Tidurnya berapa tahun? 20 tahun. Sholatnya 2,5 tahun. Sudah dihisab jenengan kira-kira mlebu neraka mlebu surga? Jangan mlebu neraka. Nek bisa rong tak loro 1,5 tahun ning mlebu surga, kan begitu kan? Kok nek bisa orang ibadah ning mlebu surga Kak? Kan begitu, karena kan begitu. Saya ndak ibadah ning mlebu surga, bisa? Ya Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ingin dapatkan pahala bukan karena sholat, ingin dapat pahala bukan karena haji, bukan ingin dapat pahala bukan karena infak, ingin dapat pahala karena bukan baca Al-Quran, bisa sakit tapi ridho dengan Allah. Suka sakit nopo suka sholat kira-kira? Ya, Ibu Bapak nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang itu lam yang fakuhu illa fi faidatin. Orang itu tidak akan membelanjakan, menghambur-hamburkan uangnya, waktunya illa fi faidatin, kecuali pada hal-hal yang bermanfaat. Usahanya apa? Usahanya ATK, alat tulis dan kantor. Begitu kan? Berapa triliun? 40 triliun DPR itu setahun untuk belanja ATK. ATK kayak ngapa nih? 40 triliun, subhanallah. Itu anggaran. Dan ngerti Pak Bambang sing paling ngerti tentang anggaran. Ya 40 triliun itu sampai untuk ATK. Lah kalau diirit-iritkan, jangan bisa diirit-iritkan. Maka Pak Prabowo efisiensi anggaran. Oke, seperti ini Pak. Selamatkan guru penggerak, sekolah penggerak, kali sekian ribu sekolahan, dikali sekian ratus juta, bisa diirit. Karena dulu ndak ada sekolah penggerak juga pada sukses. Kan begitu kan? Ndak ada guru penggerak sukses. Ya, Pak Budi belasan nanta menggerak. Nih guru-guru nih, saya jadi guru muridnya Pak Budi. Ya Pak Bambang mungkin juga muridnya Pak Budi. Itu Masya Allah luar biasa. Pakai apa? Pakai kertas ditulis. Sekarang komputer dan sebagainya. Dulu orang-orang dulu tulisannya bagus-bagus banget. Ya, tulisan miring, tulisan tegak, tulisan halus. Sekarang nggak ada anak-anak tulisannya bagus, tulisannya cokeran ayam betul. Tapi hebat anak sekarang pakai komputer.
tulisannya bagus banget, sing nulis komputer. Ibu bapak, wa hadhihi al ma'rifatu ya tujibu habs lisan anil kalam fi ma la ya'ni. Maka dan inilah pengetahuan ya, yang wajib bagi seseorang untuk menahan kalamnya fi ma la ya'ni. Inilah waktu yang harus kita perhatikan bagi seseorang yang mengetahui tentang waktu. Dia tidak boleh berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Nih. Li'annahu man taraka dzikrallahi ta'ala wastaghala fima la ya'ni. Sungguh aneh sesekali orang-orang yang meninggalkan zikir kepada Allah sementara dia sibuk terhadap apa-apa yang tidak bermanfaat. Jenengan mboten sholat jamaah kinten-kinten nopo sing dilampahi? Adakah urusan yang lebih penting dari meninggalkan sholat jamaah? Jenengan tidak ngaji, tidak kuliah subuh, kira-kira ada urusan yang lebih penting daripada kuliah subuh? Kira-kira nek jenengan tidak kuliah subuh itu gara-gara apa? Sakit. Iya, itu urusan yang syar'i. Tapi kalau tidur, oh di sini juga bisa tidur masalahnya. Ya, kalau jenengan pulang tidak memanfaatkan waktu ini, kok gara-gara di rumah untuk tidur, maka jenengan di sini itu juga bisa tidur. Angsal nggih, Bu? Angsal jenengan tuh ngantuk banget dipaksa-paksa gitu ya. Boleh di sini itu selonjor karo ngantuk. Ya nek bisa aja ngiler maksudnya. Yang ngantuk sing ngantuk. Ibu bapak nama Allah Subhanahu wa taala. Ini ada orang-orang yang aneh sekali. Kita itu tidak ngaji, kita tidak sholat jamaah, kita tidak beramal soleh gara-gara meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka di sini dibandingkan dia meninggalkan zikir kepada Allah disibukkan dengan urusan-urusan yang tidak bermanfaat. Ya, apa? Wastaghalla fima la ya'ni. Dia sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Makanya saya sering katakan, kenapa tidak ngaji? Ya, sudah berapa mobilnya, berapa bisnisannya, berapa tabungannya. Harusnya ketika kita tidak sholat jamaah, maka ada hasil yang lebih maksimal. Kalau kita tidak ngaji, ada hasil yang maksimal. Kalau kita tidak baca Al-Quran, ada hasil yang maksimal. Tidak masalah. Tapi kalau kemudian kita meninggalkan sholat jamaah, kita tidak baca Al-Quran, kita tidak talim, tidak ngaji seperti ini, kemudian kita tidak dapatkan yang lebih besar dari apa yang kita tinggalkan, maka kita mendapatkan kerugian yang besar. Maka disebutkan ibu bapak nama Allah Subhanahu wa taala, kana kaman qadar ala akhadha jauharata fa akhadha audaha ya mudarrata. Ada orang sepermisalan tadi seperti orang yang bisa mengambil jauharah, mengambil mutiara, tapi justru dia mengambil segenggam tanah. Dia bisa mengambil satu genggam mutiara, tapi justru dia mengambil segenggam tanah. Kira-kira manfaatnya satu genggam tanah itu untuk apa? Ada manfaatnya? Ada, tetap ada. Bukan tidak ada. Minimal gue ganjel kuburan nang kuburan. Betul, KB butuh pitu, butuh 7, bukan hanya satu, nek satu isi gelebet masalahnya. Butuh 7, ganjel itu gedok tanah. Ditanami salah nggak jadi, tanami padi nggak jadi. Manfaatnya ada tapi sedikit. Tapi kalau mutiara udah miliaran, ibaratnya segenggam mutiara itu regane wis miliar itu, ya. Harus butuh apa? Bensin bisa, tuh beras bisa, tuku motor bisa, gawe rumah
Bisa, manfaatnya banyak. Lah, jenengan itu bisa mengambil manfaat yang banyak, tapi kenapa kita milih yang sedikit? Ya, Ibu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa hada khusranul umr, inilah kerugian hidup kita. Ya. Inilah kerugian hidup kita yang sudah tidak memanfaatkan mulut kita dengan baik, yang tidak memanfaatkan waktu kita dengan baik. Ngerti-ngerti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nembe tilar dunya bapak fulan mangke niki jam gangsal. Para ibu kaum muslimin ingkang badhe nyolati kawula aturi tindak wonten dalemipun sohibul musibah. Loh, tanpa disadari waktunya habis. Ya, waktunya habis. Yang muda-muda tidak ngerasakan, tapi yang sudah tua coba rambutnya mulai putih, waktu hitamnya sudah habis. Matanya sudah mulai berputih juga matanya, coba saja. Jenengan bandingkan mripate putune karo mripate jenengan niku. Nek mripate putune niku wate sing ireng ya bening, putih ya bening. Nek jenengan mulai antara ireng karo putih meh baur. Niku makanya mripate niku ngendikan ningaline niku mboten patos jelas. Niku macane kudu di sambung. Nek duit sih genah nih pembuatan usah di. Nek orang usah diomongna duit anu genah, cerdas banget, paham banget. Ya, itu begitu. Ini harus disambung matanya, kakinya harus dibantu. Coba. Dulu kan pelaku ngene tindake banter siki teklak, tekluk. Monggo Mbah, yen dhisit ngana. Nggih alon-alon bae sing penting tekan. Mari masjid wis kaya kue laten itu begitu abendina alon-alon akhirnya orang bisa melaku mati. Itu waktu kita kalau kita tidak memanfaatkan maka menjadi khusran, menjadi khusranun, menjadi kerugian yang besar bagi kita. Hidup yang tidak ada manfaatnya untuk kehidupan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW menyampaikan, beliau bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Ya, wa riwayatul ukhra, pada riwayat yang lain disebutkan min husnil islamil mar'i tarkuhu qilatan ma la ya'nih. Ada dua hadis Nabi SAW menyampaikan, di antara tanda kebaikan seseorang, Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Di hadis yang lain disebutkan tarkuhu qilatan ma la ya'ni, meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Bu Bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala, sampai jam 6 insyaallah rampung. Insyaallah wayahnya pada tangi. Kalau tadi kan tidur, ini mendekati akhir sudah pada bangun. Begitu. Nah memang begitu, awal melek 10 menit, gringok-gnok, yip merem. Mengko nek wis mulai akhir melek maning, alhamdulillah. Kan badhe wangsul mesti bangun. Kalau masih tidur kan ya nyasar-nasar. Ya. Ada dua hadis Nabi SAW, di antara tanda kebaikan Islam seseorang itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Di hadis lain disebutkan meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Ya, Ibnu Rajab Al-Hambali menyampaikan hadis tentang hadis ini. Beliau menyampaikan yaitu apa? Orang yang bisa menghitung ucapannya dari perbuatannya, maka orang itu sudah meninggalkan hal yang bisa bermanfaat. Bisa menghitung ucapannya daripada amalnya. Kira-kira sakit boten kira-kira? Bisa menghitung ucapannya daripada amalnya. Nah saya sejak tadi tidak bisa ini. Berapa perkataan yang sudah saya ucapkan?
Iya. Kalau orang itu tidak bisa menghitung ucapannya daripada perbuatannya, orang itu masih melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, isi senang mitro gedebus. Nih. Waqat ruwiya anhu dakhala ala beda-beda. Waqila Luqman, li Luqman. Waqila dikatakan pada Luqman al-Hakim, ma balagha min hikmatika. Wahai Luqman, apa yang menyebabkan engkau mendapatkan hikmah dari Allah? Ini pelajaran penting. Luqman al-Hakim bukan seorang nabi, tapi kisahnya disebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan Luqman disebutkan menjadi nama salah satu surat. Surat keberapa dari Al-Quran? Surat ke ngerti ini surat tagihan atau surat undangan? Ini surat yang ke-31 setelah surat Ar-Rum dan sebelum surat As-Sajdah surat 32. Diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan, wahai Luqman, apa yang menyebabkan engkau mendapatkan hikmah dari Allah? Qala la as'alu amma kafaituhu wala atakallamu bima la ya'nini. Kata Luqman al-Hakim, dia mengatakan, saya mendapatkan hikmah dari Allah karena saya tidak bertanya pada hal-hal yang aku rasa cukup. Yang sudah cukup saya ngerti, tidak saya tanyakan. Kenapa? Nanti jadi memberatkan. Kakean takon sementara anu wis ngerti dadi abot. Niku. Yang kedua, wala takallamu bima la ya'nini, dan aku tidak bicara ya pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Boten takon nek wis ngerti sudah mencukupi, dan tidak bicara pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Bu Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini yang saya sampaikan. Masya Allah, ya, pelajaran dari Luqman al-Hakim hingga akhirnya suatu hari diuji oleh Allah. Dia datang kepada Nabi Daud, si Luqman al-Hakim ini. Nabi Daud itu sedang agi gawe kambi besi di pandian pandai besi. Tak 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 tuba maning tak tak Luqman teka. Kira-kira nek njenengan dadi Luqman pripun? Tanya Wud Nabi Dawud itu ya, si agi gawe apa gitu kan? Kita kan hal biasa saja, sering di masyarakat kita untuk takliful qalb, melembutkan hati, sering-sering kita bertanya sesuatu yang ngerti. Agi memeni yuk genahan agi memeni takon, iya kan? Iya, kita sering lenggah mbah genan agin jeko takon di agin lenggah. Nek ora takon jere sombong. Nek takon nih mau genah wis ngerti agi memeni, takon agi memeni. Kita serba sulit ini. Ya, ternyata Pak Luqman al-Hakim itu datang melihat Nabi Daud alaihissalam itu sedang nganu besi, manasi besi, notok besi dan sebagainya, diam. Dan diam, tidak bicara apa-apa. Nek awake dhewe gatut banget. Ngomong gitu kan. Takon. Daud tidak begitu. Dia datang jego. Deleng nato. Tak selesai si Daud buat, Nabi Daud bilang apa? Sebaik-baik baju besi adalah baju besi yang digunakan untuk berperang. Oh, Luqman baru bicara. Oh, Nabi Daud agi gawe kelambi besi sing arep nggo perang. Perlu tanya? Perlu tanya enggak? Enggak perlu tanya, Daud sudah dapatkan. Iya kan?
Nggak perlu ngomong, nggak punya komentar. Luqman sudah dapatkan, Luqman Al-Hakim sudah dapatkan pengetahuan, informasi, nggak perlu bicara. Tapi kalau kita datang, kok si gawe apa? Wah, sih kok ditotok-totok kayak kue, komentarnya banyak banget. Nah, sering-sering kita begitu. Wong lagi jegong ditakonin jegong. Long lagi meme pari, takoni lika lagi meme. Walau alam bisawab. Saya kira ini cuman kalau kita tidak begitu, jere wong ora apor wong, jere wong sombong. Nah, pengetahuan kita hari ini nek ana wong kok ora takon, berarti kita jangan suudon wong sombong. Boleh jadi bingung ngarep takon. Gitu ya. Dan hati-hati, masalahnya ini ilmu. Dan kita salah-salah berkomentar tentang mulut kita, ya kita dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahualam shawab. Saya kira kenapa? Kalau jenengan sudah cukup, tidak usah bertanya. Kan begitu nggih? Nggih. Cukup boleh? Cukup, maka tidak usah ada pertanyaan. Napa? Nggih. Negur ya supaya katanya tidak kaku gitu ya. Apa kira-kira? Jenengan pripun? Salam, assalamualaikum, sehat you. Oh, gitu kan? Ya, bagus. Tapi bisa saja tidak sehat, Pak. Iya, sehat fisiknya mungkin hatinya orang sehat. Ini serba angel. Iya, pertanyaannya gampang nih, jawabannya angel jebule. Ya, Bu Bapak nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa ya, basa-basi kita sering begitu di Jawa. Jadinya akhirnya basinya banyak, bahasanya juga enggak ada. Ya. Artinya kita mulai mengurangi ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Ya, ada hal-hal yang bisa kita manfaatkan dengan baik. Mungkin termasuk kaifahalu, kan lebih pertanyaannya bagaimana kabarnya, kan begitu. Alhamdulillah, kabarnya priben yuk. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ternyata tidak sehat. Ya, terutama kantongnya arep lebaran kok mandan tipis. Insyaallah. Begitu. Wala alam so. Cukup nggih? Nggih. Makatan ingkang saged kaula aturaken, banyak kesalahannya itu dari ketidaktahuan saya, dari kebodohan saya. Ada benarnya itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan membaca doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi kita akhiri, semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni seluruh dosa-dosa kita, baik yang besar maupun yang kecil, yang nampak maupun yang tersembunyi, yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan seluruh urusan kita di dalam taatinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita kelapan rezeki yang halal, yang thayyib, yang barokah, yang mencukupi. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita anak-anak keturunan kita yang saleh salehah, mujahidin mujahidah, hafidh hafizah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk-petunjuknya kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita, kumpulkan kita, masukkan kita ke dalam jannahnya, Jannatul Firdaus. Allahumma ij'al akhiru kalamina la ilaha illallah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma inna nas'alukal firdausa a'lal jannah. Allahumma inna nas'alukal firdausa a'lal jannah. Allahumma inna nas'alukal firdausa a'lal jannah. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma fir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.
Rabbana taqabbal du'a innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.